Ada bapak-bapak teman-teman. Oke. Itu dia guys konten hari ini. Yo, welcome back to our channel Semi ST bersama saya Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di Dende. Jadi kita mau bahas apa ya Tom hari ini? Hari ini kita mau bahas nih, ada satu boneka serem nih yang dibawa-bawa akhirnya menuju maut. Menuju mau. Jadi boneka ini yang tadinya nggak salah apa-apa, akhirnya memakan korban karena disalahgunakan. Sebentar, maksudnya salah gunakan tuh boneka ini hidup atau cuma sebagai perantara orang jahat melakukan sesuatu yang jahat ini? Sebagai perantara. Sebagai perantara guys, gila ya. Jadi boneka aslinya sih sebenarnya, simak video ini sampai habis. Jadi guys, kemarin kalau nggak salah di tahun 2019 sampai 2020 itu ada yang namanya Momo Challenge ya. Ya itu hype banget sih. Hype banget. Nah, jadi ini adalah challenge di mana lu pada itu bukan dipaksa ya jatuhnya ya, kayak di challenge. Seberapa berani lu melakui diri lu sendiri ya kan? Melukai ya, lebih tepatnya melukai diri sendiri. Pokoknya challenge-nya itu aneh-aneh dan menjurus-menjurus ke sana lah. Yes. Kemarin sempet kita bahas yang soal challenge gini yang gambar paus di Ya. tangannya tuh apa sih namanya gue lupa. Blue Whale. Blue Whale Challenge ini mirip guys, tapi di 2019-2020 ini namanya Momo Challenge. Ini adalah 5 fakta yang kita beberkan sekarang tentang Momo Challenge yang perlu kalian tahu. Fakta yang pertama, Momo Challenge ini jadi dimulai dari interaksi melalui aplikasi WhatsApp. Jadi lu harus menghubungi nomor WhatsApp yang tertera untuk mengikuti challenge ini. Misalkan lu join ke satu grup dan mereka nge-share nomor WhatsApp ini. Kalau lu mau ikut, lu harus hubungi nomor ini. Kemudian ketika lo hubungin, si nomor WhatsApp ini akan membalas chatnya lo untuk memberikan ancaman dimana lo harus menyelesaikan challenge dalam kurun waktu tertentu. Atau enggak, lo akan diberikan sanksi. Nah, ada yang bilang ancaman-ancamannya ini menyuruh lo untuk muncul di malam hari. Nah, kemungkinan munculnya itu seperti membalas pesannya dia. Jadi ketika dia hubungin lo di malam hari, lo harus respon dan melakukan challenge-nya. Ada juga yang bilang dia akan mengutuk elu kalau misalkan elu nggak ngebalas pesannya. Buset, baper banget ya kayaknya ya. Iya, jadi benar-benar lu harus ngejalanin misinya nggak peduli apa. Di artikel lain ada juga yang bilang kalau misalkan elu nggak ngelakuin challenge-nya, maka dia akan nyari aib elu buat disebar. Oh, wah tahu dari mana dia aib kita ya? Sepertinya dia Di bekerja hack ya? sama dengan hacker sih. Jadi Waduh. bisa nyari-nyari foto atau video-video aib-aib gitulah buat disebar-sebar. Jadi kayak logikanya kan gini berarti. Kalau dia nggak bales, dia bakal nyari kita. Mungkin foto-foto kita kayak paparazzi gitu ya, ngikutin kita dari mana gitu. Lebih ke ini sih, history di apa namanya? Jejak sosial media. Iya, jejak sosial. Atau enggak mungkin ya langsung ke HP lu di mana Di-hack langsung iya HP-nya. di hack HP lu. Wah, serem banget guys. Gila, privasi lu udah rip. Karena ya menurut dia mungkin lu yang mau ikut challenge ini lu udah siap sedia gitu sama ketentuan-ketentuannya. Lagian apa hebatnya ikut challenge ini, aku bingung sampai dia harus terjun ke challenge seperti ini gitu ya. Ya, gue juga nggak paham sih kenapa orang pengen banget nge-hypein challenge yang kayak gini gitu. Iya. Mungkin untuk beberapa orang melakukan hal ini terlihat looks cool atau gimana gitu ya, karena berani banget nih Ya, ini bisa orang jadi. gitu kan terjun ke hal-hal kayak gini gitu. Ya, atau mungkin bisa jadi buat sebagian orang ya sebagai konten. Oh ya juga sih, konten bener sih. Apalagi di era sosial media gini ya. Iya, biar naik terus. Nah, dan dari berbagai informasi juga, nomor ponsel yang digunakan untuk menyebarkan challenge ini atau pesan-pesan ini itu bermacam-macam. Ada yang dari Meksiko, dari Jepang, bahkan dari Kolombia. Masih ingat kalian dengan Blue Whale Challenge itu yang sempat kita bahas kemarin di tahun 2017? Ya. Ya, itu adalah salah satu yang mirip serupa dengan Momo Challenge kayak gini. Itu adalah challenge, kalau kalian nggak menyakiti diri kalian sesuai instruksi dari pesan itu, aib kalian itu akan disebarkan oleh si pelaku ini. Pesan-pesan itu menyuruh korban untuk melukai orang-orang terdekat. Makanya dari itu sangat-sangat berbahaya sekali untuk diikuti.
salah satu orang tua korban merasa anaknya diancam. Profil pelaku itu mengirim pesan-pesan seperti gambar-gambar orang-orang mati gitu ke HP-nya sambil mengancam rumah, keluarga, dan teman-temannya jika tidak mengikuti ancaman itu. Berarti sampai orang sekitarnya ikut diteror ya? Ikut Karena teror, dia- kayak orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan challenge-challenge ini gitu lebih tepatnya. Iya. Dan sampai harus pakai teror lagi. Itu sih. Ini challenge apaan sih? Merasa keren gitu, nyakitin orang lain. Poinnya sih dia mengancam orang-orang yang di bawah umur sih, Tom. Jadi yang gampang di brainwash. Jadi mereka butuh diakui toh, Ya. ya kan? Karena dia sendirian di hidup ini, misalnya anak kecil yang berumur 15 tahun kurang perhatian dan segala macam, mereka harus butuh pelarian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kayak misalnya dia lagi sendiri tuh, kayak nggak pernah diperhatikan, nggak punya teman segala macam. Kalau dia mengikuti hal ini, dianggap dia itu keren. Oke. Udah keren terus, wah gila aku bisa dianggap sama orang tua aku bisa dianggap sama teman-temanku gitu-gitu loh. Itu lebih ke masalah psikologis kalau gue bilang. Iya sih. Jadi dia dianggap kayak semacam penting lah gitu ya. Dia Iya. merasa penting karena kan diladenin tuh semuanya nih. Foto Momo yang berada di WhatsApp itu ternyata diambil dari potongan gambar patung wanita buatan Link Factory, sebuah perusahaan efek khusus di Jepang. Foto itu pertama kali diposting ke Instagram Link Factory melalui akun Nanako pada tanggal 25 Agustus 2016. Waktu itu, si patung Momo ini sedang berada di galeri seni di Ginza, Tokyo, dan merupakan bagian dari pameran tentang hantu. Dan ada juga beberapa akun Instagram lainnya yang memposting foto yang sama di hari yang sama. Nah setelah kejadian itu menjadi viral, ini ditambah viral lagi nih sama ada influencer yang mengupload fotonya di Reddit dan sosial media lainnya lah. Dan akhirnya menjadi viral beneran nih guys. Dan ada juga yang sampai memberikan nomor tersebut ya, melalui konten-kontennya gitu. Dan dia juga bilang ini si influencer ini, kalau dia tuh susah sekali ngelacak siapa sih yang pertama kali ngupload foto Momo ini di Iya. sosial media. Betul. Jadi mereka cuma ikut kereta aja, tapi nggak tahu tuh siapa yang. Pihak berwenang di Argentina sempat mengingatkan kepada para orang tua setelah ada seorang remaja yang menjadi korban dari challenge ini. Umur berapa tuh bro? Usia remaja itu baru 12 tahun. Oh my god, itu kan bener kan butuh pengakuan kan orang-orang ini kan. Ya, Masih kecil loh. sepertinya begitu. Kalau udah di atas umur 20 atau 25 tahun sih harusnya udah sadar hal-hal kayak gitu berbahaya gitu loh. Iya, dan kayak apa ya, mungkin lebih cuek kali ya, nggak diladenin yang gini-ginian. Iya. Kayak, ya nggak penting gitu. Masih ada hal lebih penting lain yang bisa dilakuin daripada ngikutin challenge kayak gini. Ya nyelesain skripsi, beli popo anak, kerja, gajian bulanan. Kalau mikirin ini ngapain gitu kan? Gadis itu tewas menggantung diri di pohon di belakang rumahnya. Dia juga sempat merekam aksi bunuh dirinya itu di HP-nya sebelum dia meninggal. Udah disebar tuh ya. Hmm. Dan senang tuh si pengirim Momo challenge itu senang itu. Iya, Berhasil. semua yang ikut-ikut challenge itu seneng banget pasti ya. Akhirnya Anjir. ada yang ngelakuin sampai habis-habisan gitu. Emang psycho berarti tujuannya ya, yang ngirim-ngirim foto ya? Iya, kayaknya memang awal mulanya memang bikin chaos gini ya. Waduh, gila buat seru-seruan doang dan akhirnya ada korban yang meninggal dan itu pun yang masih kecil, teman-teman. 12 tahun, Parah. bayangin. Kayak hati-hati kalau mau bikin challenge ya. Jangan berlebihan sih lebih tepatnya. Iya. Prank boleh. Ini termasuk prank sih gue bilang sih. Iya kayaknya. Termasuk prank tapi berlebihan. Ya kalau nggak main flip battle aja lah. Ah, Udah ya, lama bener-bener sih, tapi kan aman setidaknya. Agak jauh sih, lewatnya Tom agak jauh. Momo ini sebenarnya ada bonekanya guys. Dia itu dibuat dari seniman Jepang bernama Keisuke Aiso. Aiso mengaku dia terinspirasi membuat boneka ini dari hantu yang bernama Ubume. Ubume ini dia adalah hantu yang bergentayangan gara-gara dia meninggal setelah melahirkan. Makanya dia membuat sosok Momo ini seperti sangat menyeramkan gitulah. Kayak matanya keluar, terus mukanya panjang lonjong serta rambutnya yang berantakan kayak gitu guys. Dan senyumnya yang aneh ya. Iya kayak patah gitu ya, kayak V gitu ya. Wah itu sih kalau dilihat langsung memang boneka serem banget. Ini kita lampirin fotonya di sini. Dan Bapak Keisuke Aiso-nya juga ada di situ guys, bersama boneka itu. Nah pada saat ada pameran hantu di Ginza yang tadi disebut Tom, si Aiso ini dia juga kayak memamerkan ya istilahnya ya, memamerkan hantu Momo ini di publik. Tapi nggak ada yang ngeliatin tuh hantu ini.
intinya sepi lah ya yang datang buat ngeliatin bonekanya dia. Ya bonekanya dia tuh sepi, yang diliatin tuh sepi gitu. Dan dia juga merasa menyesal karena kehadiran boneka ini tuh membuat seorang gadis kecil berumur 12 tahun meninggal. Padahal sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya. Iya. Cuman hanya disalahgunakan aja sih kalau gue bilang. Disalahgunakan ternyata. Nah kemudian setelah kejadian-kejadian mengerikan itu, Aiso ini dia menyimpan boneka Momo itu dalam kurun waktu yang lama. Dan bisa dibilang itu sudah rusak banget lah. Sudah tidak bisa kayak digunakan lagi. Dan intinya juga udah dibuang lah bonekanya itu. Nggak ada lagi di permukaan bumi. Alasan dia membuang boneka itu, dia nggak ingin teror Momo ini berlangsung guys. Dan ini adalah kutipan dari Aiso guys. Iya guys, jadi itu adalah fakta-fakta dari si Momo ini. Dimana akhirnya kalian udah tahu kan fakta dibalik challenge dan juga boneka yang serem banget ini. Yes, jadi apakah kalian sempat menerima pesan mengerikan itu? Kolom di komentar ya, biar kita bantuin untuk balas pesan ya. Enggak dong, nanti Enggak kita ya? ikutan. Oh kita ikutan. Jangan guys, itu akan saya laporkan polisi dan saya lacak beneran gitu. Jangan sampai deh ikut-ikutan challenge kayak gini pokoknya. Ya ngeri banget sih. Masih banyak kegiatan yang seru yang lain gitu yang bisa dilakuin daripada yang kayak ginian. Gak penting. Gak penting. Ya kalian bisa ngelakuin sesuatu yang lebih penting kayak taruh kotak tisu di samping meja kerja kalian gitu. Terus masukin tisu lagi kalau udah habis, udah kelar deh. Tapi ada yang lebih penting lagi sih. Apa itu? Nonton video ini sampai habis. Oh iya dong, ini udah habis sekarang nih. Kalau udah nyampe sini berarti udah habis nih. Jadi gitu dulu video kali ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk Klik like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru kita. Kita upload setiap hari loh. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video Selanjutnya, Bye.